sekarang gue sama Uci dan teman-teman yang lain ngomong dong. Sekarang kita udah di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan kita akan ke bandara apa namanya? Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh. Banda Aceh. Nanti kita di sana kira kurang lebih akan 2,5 jam. 2 jam 2 jam lebih 5 menit. Salah, 2 jam lebih 50 menit. 3 jam kurang 3 jam kurang 10 menit. Iya, 3 jam kurang 10 menit kayaknya ya. Semoga hari ini cuacanya cerah dan di Aceh itu kita nanti akan kemana aja. Aduh maaf agak pilek ya. Jadi nanti di Aceh itu kebetulan kita ini kan bulan Desember. Iya. Kita akan melihat dan mengenang 20 tahun tragedi tsunami Aceh. Dan nanti kita akan ke Museum Tsunami, Kita akan ekspor Aceh. ya kapal Lampulo, monumen kapal apa ya, Lampulo. Terus ada beberapa lagi tempat yang memang bersejarah di Aceh gitu ya nggak sih? Besok kita akan kemana aja di Aceh, pokoknya semoga vlog ini ada manfaatnya ya. Semoga ada informasi yang bisa kita sampaikan ke kalian semua gitu, oke? Pasti ada. Oke, sampai jumpa nanti di Aceh ya. Akhirnya kita udah sampai di Aceh. Selama tadi 2 jam setengah, ternyata nggak sampai 2 jam 50 menit. Nah, sekarang kita semua yang pertama kali, kok kayak yang pertama kali, kita semua ini satu tim pertama kali menginjakan kaki di tanah Aceh, Sultan Iskandar Muda Airport. Oh iya guys, terus ya kalau saya dari pesawat, kalau kita naik pesawat, kalau kita di belakang, kita nggak usah buru-buru turun, karena kita nggak akan ke bawah lagi sama si supir sama pilotnya. Jadi santai aja, kalau di belakang aja, kecuali masuknya baru kita bisa duluan. Tapi kalau turunnya kalau nggak apa-apa, santai aja gitu ya. Soalnya yang keluar bisnis dulu tuh. Kita nggak tahu sih sebenarnya emang harus pakai atau enggak ya. Cuman kalau udah sampai Aceh kan kita tahu ya, semua pasti pramugari itu udah langsung pakai kan. Karena kita semua baru pertama kali, jadi sebaiknya kita ikutin aturan yang berlaku aja. Ya iya, Masya Allah, tabarakallah. Cantik banget Uci tahu. Kalau misalnya yang kayak orang luar Aceh yang dia nggak pakai hijab ya nggak apa-apa gitu di sini ya. Soalnya kan kita semua yang pertama kali nih, terus kita kayak setahu kita peraturan Aceh itu memang se-strict itu gitu, seketat itu gitu. Takutnya ya. Cuman kalau di ini Masjid Raya Baitur Rahman itu masuk kalau cewek nggak boleh pakai celana. Oh iya. Harus dikasih sarung. Oh oke, dikasih sarung. Tapi Oke, pakai celana nggak boleh yang ketat. ketat gitu. Coba dong tanggapannya, Din. Temen lu nih dia tiba-tiba insaf. Masya Allah, tabarakallah. Siapa tahu Ci, setelah ini dia jadi betah gitu ya. Amin. Tapi cantik loh, pakai hijab, bener gak? Dia cantik sih. Iya, sombong banget. Jangan di zoom gitu dong kamera. Yali. Tapi ternyata nggak usah sedekat ini. Agak hidangnya. Iya, tapi ternyata nggak seketat itu kok. Tapi kita memang harus toleransi. Cuman ternyata dia nggak seketat itu. Kalau emang non muslim dan tidak pakai hijab ya nggak apa-apa. Atau memang tidak berhijab ya tidak apa-apa. Tapi yang penting pakaiannya sopan. Terutama nanti di masjid. Di masjid itu ternyata kalau perempuan nggak boleh pakai celana. Nanti dikasih sarung gitu. Kayak naik ke Borobudur mungkin ya. Dia menghormati, saling toleransi aja. Coba besok kita ke masjid, kita lihat di masjid ya.
kita udah sampai di PLTD Apung. Ini tuh salah satu situs bersejarah yang menjadi saksi bisu kedahsyatan tsunami Aceh tahun 2004. Dan di sini tuh ya, kalau di Aceh rata-rata tempat wisatanya dia itu buka dari pagi sampai jam 12, terus nanti dia tutup, buka lagi jam 2 sampai sore biasanya gitu. Karena 5 ya? iya, kalau jam 2 sampai jam 5 Senin sampai Kamis. Jumatnya bukanya siang karena di sini itu dia ngasih spare waktu sholat dari jam 12 sampai jam 2 siang. Kita beli tiketnya dulu. Yuk. 6. 2, 3. Bener ya? Kita berenam dari Jakarta. Hanya menerima pembayaran non cash guys. Dan terus ini ada nih, ada Kanun Kota Banda Aceh nomor 1 tahun 2004. Jadi kanun ini entah baik kanun apa konon ya. Jadi dia adalah aturan khusus di Aceh. Jadi Aceh itu punya kayak undang-undang yang memang hanya ada di Aceh. Terima kasih. Udah dapet tiketnya. Ya kita masuk. Yuk. Cuma 3.000 rupiah loh. 2.000. 3.000 benar murah banget ya. Kira-kira apa aja yang kita bisa lihat di dalam sini? Kita nanti bisa masuk juga ke dalamnya. Kita akan lihat-lihat. Sebenarnya ini tuh dulu memang berfungsi sebagai PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Tapi karena dia tsunami, saking dahsyatnya sampai dia terdampar di sini 5 kilo dari tempat dia asalnya. Oke, sekarang aku udah sama Kak Lina. Kak Lina ini akan nganterin aku keliling-keliling di PLTD Apung yang ada di Aceh ini. Nah, Kak Lina. Halo Kak Lina, boleh kita langsung dari sini dulu Kak? Baik, nah jadi ini sebetulnya salah satu di antara poin terpenting di Museum Kapal PLTD Apung ini. Karena ini, monumen ini sebenarnya dulu dibuat atas request dari masyarakat kampung sini untuk mengenang korban-korban tsunami yang ada di sini. Sini kita bisa lihat ada nama-nama korban tsunami beserta umurnya pada saat itu yang semuanya berjumlah 1077 di kampung. Ya, betul, di kampung ini aja. Dan di antara 1077 ini ada sebahagiannya yang memang hilang, masih hilang sampai hari ini. Jadi total semuanya 1077 dari penduduk yang sebelumnya itu lebih dari 5.000. Dan untuk informasi, kampung ini bisa dibilang dulu ya adalah kampung ujungnya air tsunami. Penghujung air tsunami. Dan ketika ombak tsunami sampai ke kampung ini, ketinggiannya itu setinggi ini lebih kurang monumen ini. Nah, jadi ini ada maknanya, ini representasi ketinggian ombak tsunami pada saat sampai di sini setinggi kampung ini. Dan kemudian di dalam ini kita bisa lihat ini ada gambaran kawasan-kawasan yang dihantam tsunami, dimulai dari ini Masjid Baitur Rahim yang di kawasan Ulile. Kalau saya nggak salah rumah di samping masjid itu, entah rumah imamnya seperti itu. Dan kemudian sampai akhirnya ke ini ke kampung Pungai Blancut ini yang ditandai oleh kapal apung. Dan tepat di samping kapal apung ini kita bisa lihat juga salah satu heritage tsunami, yaitu Masjid Subul Salam yang berada tepat di depan kita ini, di bagian depan. Iya, jadi itu dulunya sebetulnya salah satu heritage tsunami yang masih tetap utuh, tapi bentuknya seperti yang kita lihat hari ini tuh bentuknya sudah direnovasi total seperti itu. Jadi monumen ini tuh memang sengaja dibuat untuk mengenang banyaknya korban tsunami yang ada di sini. Jadi karena itu tadi saya bilang bahwa ini monumen yang termasuk penting bagi penduduk kampung sini. Nah, kemudian di ini kampung Pungai Blancut ini, karena seperti yang tadi saya bilang ini kampung penghujung air tsunami, jadi kita bisa lihat di sini beberapa heritage tsunami. Selain dari masjid itu ada itu rumah yang sekarang jadi pusat informasi di depan itu. Itu rumah itu dulunya adalah rumah sisa penduduk yang difungsikan kembali. Dan kemudian di sini juga kita bisa lihat sisa-sisa dari sebuah kampung, yang mana jalan di tengah ini jalan asli dari kampung ini. Dan masih ada beberapa rumah lagi sebetulnya yang tersisa. Di sini kerusakannya sekitar lebih kurang 70% bangunan yang rusaknya. Jadi lebih kurang 30% selebihnya itu masih tersisa dalam keadaan yang berbeda-beda. Dan ini tentang kapal apung ini. Jadi sebetulnya kapal apung ini adalah kapal milik PLN yang dulu sengaja didatangkan ke Banda Aceh ini untuk membantu suplai listrik di Banda Aceh dan sekitarnya. Jadi dia baru datang kemari setahun sebelum tsunami, tahun 2003. 2003 dia datang kemari, 2004 dia hanyut dari pantai Ulele terus sampai ke kampung ini
dengan radius hampir 5 km jauhnya dia terseret oleh ombak tsunami dengan posisi yang sangat sempurna ketika dia landing di sini. Memang keadaannya persis seperti ini, tidak diubah 1 inci pun. Dan apa-apa yang ada di dalam dan di luar kapal itu secara keseluruhan masih dalam keadaan baik, termasuk mesin generator yang disimpan di dalam kapal. Waktu itu masih dalam keadaan yang sangat baik. Ya, jadi dia menabrak rumah-rumah yang dilaluinya, termasuk ketika dia stop di sini, ada 2 rumah yang dia himpit bahagian belakang sebelah sana. Satu rumah betul-betul habis rata terhimpit di bawah kapal, satu rumah lagi yang terhimpit tuh hanya separuh. Jadi separuhnya tuh masih bisa kita lihat di samping kapal sampai sekarang. Dan alhamdulillahnya pemilik rumahnya itu selamat. Jadi mereka sempat evakuasi sebelum kapalnya datang. Jadi pada saat kapal itu himpit rumah itu sudah dalam keadaan kosong ditinggalkan oleh penghuninya, seperti itu. Pada tahun 2011 pemerintah berinisiatif untuk membangun kawasan ini menjadi kawasan wisata edukasi tsunami dengan membeli lahan penduduk, mengganti rugi rumah dan lahan penduduk, kemudian dibuatlah menjadi kawasan seperti ini. Yang mana ini juga tambahan yang batu-batu seperti ini sebenarnya ada simbol, ada maknanya. Batu-batu ini tuh simbol atau makna dari ombak laut. Jadi kapal ini seolah-olah berada masih di tempatnya semula, yaitu di laut, di pantai. Dengan ini ombak lautnya seperti itu. Pakai apa ini Uchiha? Kipas. Panas guys ternyata. Tapi nggak apa-apa, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ya. Nah, ini kita sudah di ruangan utama di kapal PLT di Apung. Jadi di sini dulu tempat menyimpan generator kapal. Jadi pada saat kapal ini sampai ke sini, itu kan hampir semua properti yang ada di dalam kapal ini masih dalam keadaan bagus, termasuk generator kapal. Jadi waktu itu generatornya itu masih berfungsi dengan sangat baik. Karenanya PLN memutuskan untuk mengambil kembali generator ini untuk difungsikan kembali pada tahun 2010. Jadi kalau saya nggak salah sampai sekarang itu mesin generatornya masih berfungsi untuk suplai listrik untuk kawasan Banda Aceh dan sekitarnya. Dan ini sendiri dulu di eksibisi ini dibuat pada tahun 2015, jadi baru berapa tahun setelah tsunami. Sebetulnya kapal Apung ini udah digunakan sejak tahun 1997. Dia dibuat 96 di Batam, 97 pertama kali dipakai, dan kemudian dia pernah berkeliling-keliling di Batam, Bali, Madura, hingga akhirnya ke Kalimantan Barat lagi. Tahun 2001, 2003 dia ditarik ke Aceh. Jadi kapal ini tuh bukan kapal yang punya mesin penggerak, kapal tongkang yang bawahnya rata dan dia harus untuk mobilisasi dia harus ditarik dengan kapal yang lain. Seperti itu. Sedangkan ini properti yang digunakan oleh pekerja kapal. Jadi yang rusak di sini tuh kayak barang pecah belah seperti ini aja. Kayak piring, gelas. Kemudian di sini ada Al-Qur'an yang didapat di dalam kapal. Jadi debu di Al-Qur'an ini adalah debu tsunami, lumpur tsunami 20 tahun yang lalu masih melekat di sini. Dan secara umum masih dalam keadaan yang bagus sebetulnya ya. Cuma terlipat-lipat oleh lumpur aja. Ini orang-orang yang menjadi penduduk kampung sini yang menjadi survivor, penyintas, kemudian saksi sejarah tsunami yang akhirnya direkrut kemari menjadi pekerja di sini seperti saya. Nah, ini keadaan di sekitar kapal Apung. Jadi karena kampung ini bisa dibilang kampung penghujung air tsunami, saking numpuknya sampah-sampah itu di sini, dulu ketinggiannya tuh hampir setinggi tingkat dek pertama dari kapal ini. Iya, dan ini rute perjalanan kapal, rute terseretnya kapal Apung. Nah, ini dari sini. Jadi pada saat itu ada 3 kali hempasan ombak tsunami. Hempasan ombak yang pertama dan kedua berasal dari Pelabuhan Ulili. Dari sini kapal ini dihantam berjalan sampai sekitar 3 km sampai lebih kurang ke Kampung Lampasen namanya. Kemudian di tengah perjalanan kapal ini dihantam lagi dari arah samping oleh ombak yang ketiga, ombak penghabisan dari arah samping yang semula dia posisinya lurus seperti ini, dihantam dari samping sehingga dia belok kemari. Dan jauhnya dia berjalan itu lebih kurang, jauhnya dia terseret lebih kurang sejauh hampir 5 km. Nah, ini ada foto-foto dokumentasi kapal Apung sebelum tsunami. Nah, ini dia ketika diletakkan di dermaga. Jadi ini warna kapal ini
yang kita lihat sekarang tuh masih sama dengan aslinya dulu. Jadi kita nggak ngerubah warna aslinya. Jadi dulu seperti ini. Nah, ini keadaan kapal di dermaga pada saat itu. Ini ruangan asli di kapal apung sebelum renovasi. Seperti ini ruangan-ruangan di dalam kapalnya. Nah, itu ada seragam pekerjanya pada saat itu. Ada simulasinya, coba lihat. Gempanya ini tahapan simulasi gempa. Jadi waktu pagi ya sekitar jam 8 lewat gitu, inilah jadi prosesnya. Jadi surutnya air laut dulu gitu, kemudian baru terjadi tsunami setelah 1 jam setelahnya gitu. Jadi ini dikasih tahu tanda-tandanya kan dari perilaku binatang, kemudian air sumur juga yang mulai berubah warnanya gitu. Perilaku binatangnya apa ya kalau yang di sini? Kalau jadi kejadian ini biasanya Pak kan yang dari arah laut larinya ke darat. Misalkan nih ada burung-burung camar, itu mereka pulang balik ke sini. Seharusnya kan kalau pagi masih di sana tuh cari-cari ikan, ya kan? Tapi pulang. Ya kenapa? Karena ada bencana. Makanya kan kalau dari hewan tuh kan dia peka dia, rangsangannya lebih cepat, makanya jadi lebih cepat Mbak gitu. Tapi pada saat itu nggak ada yang itu tanda-tanda itu? Nggak ada Mbak, bahkan saat itu karena air lautnya surut, nah ikan-ikan yang terdampar itu dikira sama masyarakat di sini tuh itu rezeki nih, lagi pasang surut air laut nih. Jadi banyak yang mendekat, ngambil dan nggak taunya musibahnya datang tiba-tiba gitu. Jadi banyak yang nggak selamat karena itu terpengaruh dengan keadaan laut yang udah banyak kali ikannya di situ terdampar. Tapi memang tidak ada informasi apapun. Iya, karena kan Mbak kita kan belum ada mitigasi bencana sebelumnya, dan kita juga belum ada peringatan dan belum, kalau pun ada kejadian kan lama kali kejadian itu. Jadi kita belum ada simulasi sebelumnya. Nah jadi tahapan ini kan jadi hikmah juga nih, jadi simulasi buat kita. Jadi sekiranya ada lagi tsunami atau kejadian besar lainnya kita udah lebih aware lah, lebih tahu kita gitu. Setidaknya kalau air laut surut sekarang orang-orang udah bisa benar. Tahu gitu ya ini kira-kira kenapa gitu. Iya benar-benar. Nah tadi seperti yang tadi aku bilang di awal, sekarang jam 12. Udah jam 12 saatnya sholat dan ini semuanya ditutup. Semua pengunjung itu harus keluar dulu dari situsnya, nanti buka lagi jam 2. Sekarang karena masih 2 jam lagi, kita harus apa Richard? Harus makan. Sholat dong. Di sini ada masjid yang tadi diceritain sama Kak Lina. Masjidnya itu juga menjadi saksi bisu waktu tsunami Aceh. Cuman ini sekarang udah direnovasi. Yaudah, yuk kita sholat. Sholat kan Richard? Sekarang kita ada di museum tsunami Aceh. Ternyata kan nggak jauh sih dari tempat yang tadi dan masuknya juga murah banget. Cuman 5.000 per orang dewasa. Kalau anak-anak atau pelajar 3.000. Turis asing cuma 20.000 rupiah. Oke, tante udah bayar. Tante udah bayar belum? Tante. Ya jadi museum tsunami ini yang desain adalah Kang Emil dari Jawa Barat. Ridwan Kamil panggilnya Kang Emil. Dulu itu gubernur saya dari Jawa Barat untuk Aceh. Boleh? Oke, boleh. Tiketnya mana? 1 tiket doang? Tapi buat 6 orang? 6. Ayo masuk. Makasih Pak. Deg-degan gua, beneran deg-degan. Tuh. Ini, karena kita akan memasuki lorong tsunami. Lorong ini akan bawa pada suasana 26 Desember 2004. Dinding kanan kiri suara lampu dan dikit dan dingin air. Saatnya itu kembali pada pernikahan. Kedengeran nggak sih? Tapi deg-degan. Masuknya kayak deg-degan. Kita masuk ya. Wow, ini beneran kayak kita cuma simulasi aja. Ini tuh kayak mencekam gitu loh. Ada kayak suara la ilaha illallah nggak sih? Iya, emang kan di dindingnya ada lantunan aja. Basah kamera. Nah
terus di sini tuh kalau kalian bisa dengar ini ada lantunan suara apa? Zikir. Ruang renungan. Kita masuk ke ruang renungan. Nah, di sini ada apa nih di ruang renungan ya? Coba kita lihat. 9 Januari 2005. Kejadiannya 26 Desember 2004. Berarti ini setelah dua minggu. Iya. 2 minggu. Hampir 2 minggu setelah tsunami. 2 minggu aja masih nggak apa-apa Kak Yuna. Jadi kita lihat sebelah sini. Oh itu ada tayangan nanti kita yang jadi merinding ya. Tanggal 30 Desember berarti ini baru 4 hari setelah kejadian. wareh. Oh, warehnya. Ini ada salah satu foto tanggal iya tanggal 22 Januari dan dia rumahnya masih berdiri berarti ya? sih. Enggak dong, kan Desember kejadiannya. Oh iya, astagfirullah, sorry. Udah hampir sebulan lah. Dan masih banyak puing-puing. Iya. Tapi ini rumahnya termasuk yang masih utuh ya, iya. masih jadi. Walaupun ada sebelah nih yang Iya. rusak. Ini ada gambar relawan lagi sholatin jenazah korban tsunami. Udah sebulan lebih. Udah tanggal 30 Januari 2005. Berarti mungkin baru ketemu di tanggal segitu gitu. Belum tentu juga dia teridentifikasi. Makanya di sini di Aceh ini juga ada kuburan massal yang tidak ada nisannya, tidak ada nisannya. Kayak lapangan doang. Rata semuanya, rumput rata gitu doang. Karena isinya banyak orang dalam satu liang, jadi nggak tahu siapa-siapanya gitu. Jadi dimasukin situ semua dan korban-korban yang hilang juga dan tidak ketemu dinyatakan meninggal dunia gitu. 4 hari setelah kejadian berarti ini Masya Allah ini hubungi sama bapak ini ya. Kuat Selamat, banget sih. iya. Iya. Ini bangunan sebelahnya masih ini ya? Iya masih kokoh gitu. Masih mungkin karena dia depan Hotel Medan. Nah ini kalau Hotel Medan ini bisa jadi saksi bisu nih. Gimana kejadiannya sampai ada kapal di depan Hotel Medan ini. Hotel Medan di Banda Aceh ya, bukan di Medan. Nah ini Masjid Baitur Rahman yang kita lihat kemarin lewat itu dia yang masih berdiri. Ini 9. Dan sampai sekarang masjidnya masih berdiri kokoh. Cuma memang sudah ada renovasi terasnya dan segala macam, tapi bangunannya masih asli Masjid Baitur Rahman. Ini ada tayangan waktu pasca kejadian Aceh. Oh ini kapal PLTD Apung yang tadi di sebelah sana. Ini kita yang waktu itu kita tidak merasakan, ini cuma kita di museumnya aja, itu rasanya benar-benar merinding dan kerasa banget mencekamnya gimana tahun 2004, gimana orang-orang Aceh yang pada saat itu merasakan dan sekarang mungkin bisa bersaksi, pasti mereka merasakan sesuatu yang nggak bisa dibayangin deh. Ada lorong kebingungan, kayak kita kan bingung dalam situ. Wow, nah ini nama-nama korban tsunami Aceh. Dan di sini tuh jadi bergema suaranya, terus jadi kayak agak gimana? Di atasnya ada lafaz Allah. Di sini ada Asmaul Husna, Maha Pembentuk rupa, Maha Pemberi karunia. Jalannya agak menanjak ya. Iya, Asmaul Husna. Maha Oh ini negara-negara yang membantu ya, membantu nih ada Turki, Swedia, Republik Ceko, Finland, Malaysia, Rusia, Jepang, dan Singapura. Ini ada bendera-benderanya di atas sana, kalau bisa kelihatan ada bendera-bendera dari negara-negara yang membantu. Sepertinya seperti itu ya.